Ya, sejak dini hari puluhan keluarga penumpang KMP Tunu Pratama Jaya masih memadati area pelabuhan. Mereka menanti kepastian nasib orang-orang tercinta mereka yang hingga kini belum ditemukan. Ya, untuk memperbarui informasi tentang pencarian korban kapal KMP Tunu Jaya Pratama yang tenggelam di Selat Bali, kita bergabung bersama rekan-rekan, diantaranya ada Happy Oktavi dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur, dan rekan Ari Suyanto dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kita ke rekan Happy terlebih dahulu. Happy, mungkin bisa diupdate proses evakuasi saat ini seperti apa, Happy? Silakan informasinya. Ya, dapat saya kabarkan informasi untuk proses evakuasi korban selamat ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya mereka yang bisa berenang akhirnya berhasil berada di pantai yang ada di pesisir Gilimanuk, Bali. Sementara tadi pagi atau tepatnya tadi subuh ada 3 penumpang dan satu ABK yang selamat dengan menggunakan skoci. Sementara yang lainnya ada yang berenang dan ditemukan di titik pelabuhan Pulau Tabungan dan juga di sekitaran Bali. Ini yang terjadi pada saat KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia Barat di tengah perairan Selat Bali. Dan Alba serta Rian, dapat saya kabarkan saat ini memang masih ada standby beberapa ambulan di pelabuhan SJP Ketapang karena dikabarkan korban yang meninggal dunia akan dibawa pulang ke Banyuwangi. Mereka tercatat sebagai warga Banyuwangi. Sementara untuk jumlah korban selamat siang hari ini ternyata dari 29 sekarang bertambah 2 menjadi 31 orang yang berada di sekitar posko SJP Gilimanuk, Bali. Alba. Ya, Happy, mungkin Anda mempunyai data sebenarnya berapa penumpang yang menaiki kapal KMP Tunu ini? Sebenarnya berapa, Happy? Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar. Untuk menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan. Untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi. Karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Untuk KMP Tunu Pratama Jaya ini manifestnya ada 53 penumpang kapal dan 12 ABK. Jadi total ada 65 orang ditambah 22 kendaraan truk dan juga ada travel. Dan ternyata korban yang ditemukan selamat ini ada juga penumpang travel dan juga ada yang masih belum ditemukan. Tadi beberapa keluarga sempat saya tanyakan, ada yang merupakan supir travel, kemudian juga ada yang penumpang dari travel, mereka rencananya akan berlibur ke Bali melalui pelabuhan Ketapang ini. Masih banyak korban yang belum ditemukan begitu, Happy. Proses pencarian masih dilakukan, seperti apa proses pencarian, Happy? Ya, untuk saat ini ada 11 kapal yang dioperasikan untuk melakukan penyisiran lewat laut dan juga lewat pesisir pantai. Itu yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, personil dari TNI Polri dibantu dengan masyarakat. Dan juga rencananya ada helikopter Basarnas yang akan memantau dari udara ini, rekan Alba. Fatima. Ya. Happy, mungkin bisa digambarkan bagaimana situasi terkini di sana, bagaimana kemudian keluarga juga menunggu kepastian anggota keluarganya yang menjadi korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya ini? Dari 35 berarti ada sekitar 30 yang masih belum ditemukan. Ini apakah mereka berada di dalam kapal atau mungkin terpencar di tempat lain? Ini masih dilakukan pencarian ini, rekan Ria. Ya, Happy, mungkin bisa digeser kamera Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini di tempat Anda berada sekarang, di tempat Anda melaporkan. Kita ingin melihat secara langsung bagaimana situasi di sana saat ini, saat Anda melaporkan bagaimana upaya pencarian terhadap korban KMP Tunu Pratama ini yang masih berlangsung.
Ya, ini bisa saya kabarkan untuk arus penyeberangan dari Pulau Jawa ke Bali ini tetap berlangsung seperti biasanya ya. Kapal yang dioperasikan ada 28 kapal dan inilah suasana yang ada di sekitar ASDP Ketapang. Di dekat saya ini juga ada beberapa warga yang keluarganya masih belum ditemukan. Mereka masih menunggu kabar dari posko gabungan, posko SAR gabungan yang ada di ASDP. Ini adalah sebagian warga yang sedang menunggu kepastian bagaimana nasib keluarganya. Dan juga di sana juga ada beberapa ambulan yang disampaikan untuk kiranya bisa membantu evakuasi korban selamat maupun yang meninggal dunia. Ya, baik. Happy, terima kasih laporan Anda. Kita bergeser sekarang ke Aris Wiyanto. Aris, selamat siang Aris. Bagaimana kondisi terkini di sana? Kita ingin mensinkronkan data jumlah penumpang di sana. Apakah ada informasi terbaru soal ini? Ya, saat ini saya berada di posko terpadu penanganan evakuasi KMP Tunu Pratajaya di kantor ASDP cabang Gilimanuk. Dan seperti saya lihat di belakang saya bahwa keluarga korban masih terus berdatangan ke posko ini untuk mencari tahu keberadaan dari keluarga mereka yang hingga saat ini belum ditemukan. Dan juga di posko ini juga selain menjadi tempat keluarga korban untuk mencari informasi tentang keberadaan keluarga mereka, di sini juga sejumlah penumpang yang ditemukan selamat juga dievakuasi di posko ini. Dan para penumpang mengaku bahwa kejadian ini berlangsung sangat cepat, di mana sejak 30 menit bertolak dari Pelabuhan Ketapang, mereka merasakan gelombang di dalam kapal dan hanya dalam waktu 5 menit saja kapal sudah tenggelam. Dan para jemaah korban selamat ini mengaku bahwa tidak semua penumpang di dalam kapal mengetahui bahwa kapal KMP Tunu Pratajaya ini akan tenggelam. Dan mereka pun juga terombang-ambing hingga baru bisa dievakuasi pada pagi hari pukul 6. Dan sebagian penumpang juga ditemukan selamat tersebar. Ada yang dievakuasi oleh kapal nelayan dan ada juga yang dievakuasi oleh tim SAR, dan ada juga yang terdampar di pantai Pebuahan di tak jauh dari Pelabuhan Gilimanuk ini. Dan sementara dari data sementara di posko terpadu ini sebanyak 35 penumpang telah ditemukan, 4 diantaranya meninggal dunia dan dievakuasi ke ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Negara. Demikian. Ya, Aris, di posko tempat Anda melaporkan saat ini sudah berapakah keluarga korban yang datang melaporkan kehilangan keluarganya? Berapa, Aris, saat ini datanya? Ya, data keluarga korban yang datang ini masih dikumpulkan oleh petugas karena terus bertambah semakin siang hari ini. Dan para keluarga korban ini juga mengaku berharap bahwa keluarga mereka bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Dan seperti bisa dilihat bahwa saat ini juga petugas juga telah mengumpulkan data-data dari keluarga mereka yang kemungkinan juga ada yang dalam manifest, dan mungkin juga untuk memastikan bahwa keluarga mereka berada dalam manifest yang ada di dalam KMP Tunu Pratajaya ini. Ya, Aris, terima kasih untuk laporannya. Sementara kita sudah mendapatkan informasi terkini bagaimana proses evakuasi dan juga pendataan terhadap korban KMP ini. Dan sebelumnya juga ada Happy yang sudah mengabarkan dari Banyuwangi. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas.